warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Januarsi dengan NIM 85809153. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA mandiri modul 3 KP3, yaitu pencernaan makanan pada manusia. Pada praktikum IPA kali ini kita akan mempelajari bagaimana proses pencernaan di dalam tubuh manusia. Proses pencernaan terjadi beberapa tahap, mulai dari mulut hingga berakhir di anus. Mari kita ikuti perjalanan makanan dalam tubuh manusia. Oke, baiklah. Langsung saja, untuk alat dan bahan yang perlu kita siapkan dalam pembelajaran ini ialah ada alat untuk menunjukkan bagian-bagian tahapan pencernaan. Bisa digunakan apa saja sesuai dengan kemauan, dan juga yang paling penting ialah gambar sistem pencernaan manusia. Nah, yang pertama, perjalanan dimulai dari mulut. Di sini, makanan dihancurkan secara mekanis oleh gigi dan dibasahi oleh air liur. Enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat menjadi bentuk yang lebih sederhana. Lidah membantu mengaduk dan membentuk makanan yang menjadi bolus, yaitu gumpalan makanan yang siap untuk ditelan. Selanjutnya, bolus bergerak menuju kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus. Pada organ ini, makanan tidak dicerna, tetapi didorong menuju lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik atau meremas. Dari kerongkongan atau esofagus, bolus menuju ke lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimia oleh asam lambung dan enzim pepsin yang berfungsi memecah protein. Lambung juga berkontraksi untuk mengaduk makanan secara mekanisme sehingga berubah menjadi cairan kental yang bernama kim. Lalu, kim memasuki usus halus. Pada bagian usus halus ini, tempat terjadinya proses pencernaan yang paling penting. Di sini, makanan bercampur dengan cairan empedu dari hati dan enzim-enzim pankreas. Pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak diselesaikan di usus halus. Dan nutrisi kemudian diserap melalui dinding usus yang memiliki jonjot-jonjot halus atau villi. Sisa makanan yang tidak diserap akan masuk ke usus besar. Nah, di usus besar ini, air dan mineral diserap kembali sehingga sisa makanan berubah menjadi lebih padat. Di bagian ini, bakteri baik juga membantu proses pembusukan sisa makanan. Tahap terakhir berlangsung pada rektum atau anus. Sisa makanan disimpan sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus dalam bentuk feses. Proses ini disebut defekasi. Dengan demikian, seluruh rangkaian pencernaan bekerja secara terkoordinasi untuk mengubah makanan menjadi energi, zat gizi, dan menjaga keseimbangan tubuh. Kesimpulannya, secara keseluruhan, proses pencernaan berjalan dari mulut hingga anus melalui tahapan yang saling terhubung. Makanan dipecah secara mekanis dan kimiawi di mulut, kemudian diteruskan ke lambung untuk diurai lebih lanjut. Di usus halus, zat-zat gizi diserap oleh tubuh sementara sisa makanan masuk ke usus besar untuk penyerapan air dan pembentukan feses. Akhirnya, sisa tersebut dikeluarkan melalui rektum dan anus. Seluruh proses ini memastikan tubuh mendapatkan energi dan nutrisi yang diperlukan untuk beraktivitas dan menjaga kesehatan. Sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.